Tetapi mereka melakukan kedustaan di dalam negeri itu, maka kami hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Hancur kita 79 merdeka tapi nggak kaya-kaya. Yang hadir di Mandalika dihadirkan pawang hujan, di IKN dibuat, padahal hujannya tetap terjadi di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Sobat Muslim, Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Kali ini kita akan berbincang, melanjutkan dari tema sebelumnya, yaitu tentang kesyirikan. Dan spesifik kita akan membahas tentang bagaimana bahayanya kesyirikan sistemik ya, atau struktural ya. Jadi diingatkan pada podcast sebelumnya narasumber kita ada Ustadz Dhani dan Ustadz Ray Iskandar. Salah satu yang dibahas dan juga menjadi masukan dari narasumber mengenai topik syirik secara sistemik atau struktural. Nah, apa yang dimaksud itu? Nah, kita langsung saja kepada narasumber yang waktu itu mengusulkan, Ustadz Ray. Ini maksudnya gimana, Ustadz Ray Iskandar? Kaitannya dengan kesyirikan secara sistemik itu bagaimana, maksudnya? Baik, alhamdulillah kita bertemu kembali, Ustadz ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala segala langkah kita. Baik, saya akan coba memberikan gambaran syirik sistemik itu seperti apa. Sebenarnya sederhana. Kalau bahasanya ta'rif, bahasa definisi kan terlalu keren ya. Kita bicaranya umum aja, bebas. Ya. Jadi apa arti bebas? Jadi artinya kesyirikan yang di situ diakibatkan oleh sistem. Maksudnya saat sistem itu menerapkan aturannya bukan dari Allah, itu terjadi kesyirikan. Kalau misalnya dia tidak diterapkan aturan Allah, terjadilah fenomena kesyirikan itu. Jadi artinya bukan berarti utuh aturannya syirik semua, aturan manusia semua, tidak. Jadi ada hukum Allah diterapkan, ada hukum yang lain juga diterapkan. Jadi dikombin. Ya, semua jadi seorang individu muslim yang syirik itu kan ketika dia meyakini Allah itu ada, tapi juga ada Tuhan lain selain Allah. Artinya ada sesuatu yang lain yang dia agungkan, yang dia sembah, yang dia muliakan. Seolah-olah yang lain ini mampu mewujudkan apa yang dia inginkan. Gitu ya maksudnya. Kalau itu kalau individu. Nah, kalau sistem tadi gimana hubungannya dengan, berarti hubungannya dengan aturan, hubungannya dengan kebijakan itu yang membuat individu-individu yang harusnya bertauhid kepada Allah kemudian menjadi syirik, begitu? Iya. Jadi sebenarnya tadi apa Ustadz sudah sampaikan seperti apa? Itu seperti itu kurang lebih. Jadi begini, bila kita hidup hari ini seperti tadi, ada hukum Allahnya, ada syariatnya ditegakkan, tapi ada hukum yang lain buatan manusia. Apa itu? Misalnya merasa oh ini dari aturan Allah ada yang kurang. Oh ini Allah itu tidak Al-Aziz, tidak Maha Kuasa, diambil dari yang lain. Ada kekuatan supranatural. Misalnya kemarin tuh yang di Aceh dihadirkan pawang hujan, yang hadir di Mandalika dihadirkan pawang hujan, di IKN dibuat, padahal hujannya tetap terjadi di mana-mana. Ada kesan gini, Allah tuh lemah untuk ini. Itu pendapat saya itu batal keimanan kita, apalagi dilakukan oleh seorang penguasa. Artinya penguasa memang mengambil orang, seorang ahli tanda kutip seperti itu, dan memberikan wasilah keharuman buat semua. Dan apa dampaknya? Tempat itu halal Allah berikan azab, berikan kesulitan dan tempat. Jadi ketika ada hukum yang dibuat manusia, sementara Allah juga sudah membuat hukum terkait dengan masalah tertentu, kemudian manusia lebih memilih hukum buatan manusia, itu sudah bisa dikatakan syirik juga. Itu lebih parah lagi kalau itu. Jadi kalau bahasa kasar begini, ada surat di surat Al-Baqarah, maksud saya 208 itu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Kafah itu adalah syariatan jamiatan, kata para mufassir. Seluruhnya syariatnya dan semuanya. Jadi artinya Islam itu sudah diturunkan sempurna. Tidak ada lagi celah kita untuk menambah-nambah atau mengurang-urang. Disempurnakan dengan surat Al-Maidah itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu clear, semua sudah selesai, termasuk urusan tadi kesyirikan. Jadi artinya Allah tuh hanya ingin disembah dia saja. Tidak boleh disyarikatkan dengan yang lain. Tidak boleh disekutukan dengan yang lain.
Karena apa? Allah sangat sayang dengan kita. Allah berikan manual Al-Quran, As-Sunnah itu untuk kita berjalan di atasnya, tidak menjadikan yang lain sebagai sembahan. Allah tuh cemburu, marah. Kalau kita berbuat seperti, kalau marahnya Allah seperti apa? Kita bisa bayangkan ya Allah, naudzubillah, astagfirullah. Ya, baik. Ajaran Islam ajaran yang sudah sangat sempurna ya mengatur hidup kita, tapi kita yang berkreasi tadi bikin aturan sendiri untuk ngatur hidup kita sendiri. Padahal Allah sudah turunkan begitu maksudnya kan? Itu yang membuat Allah cemburu yang dikatakan tadi. Kita syirik kepada Allah kalau seperti itu ya, memilih atau menganggap hukum bikinan kita sendiri lebih baik dari hukum bikinan Allah begitu maksudnya kan? Nah, Sadani gimana memandangnya masalah? Iya, struktural itu artinya kan begini. Kalau tadi pribadi-pribadi kan kita ya katakanlah mempunyai keyakinan seperti itu. Maka kalau yang struktural itu artinya sekumpulan banyak orang dan dia berlindung dalam sebuah sistem. Kemudian sistem itu kemudian menjauhi aturan agama, itu kesyirikan struktural ya, sistematis. Nah, sekelompok orang ya kalau di kita katakanlah anggota DPR misalnya gitu ya, atau penegak hukum misalnya gitu kan. Kemudian ya departemen-departemen itu kan sekumpulan orang, dan itu kompak itu menjauhi Islam. Itu namanya struktural. Nah, kesyirikan struktural ini bahayanya lebih besar daripada kesyirikan pribadi. Kalau kesyirikan struktural itu ya bisa menyebabkan satu, akidah umat itu jadi rusak. Artinya rakyatnya jadi ya kacau balau. Rusak karena yang memimpin atau yang membuat aturan tadi juga rusak gitu kan. Dia beragama tapi dia nggak beragama sebenarnya ya, nggak taat sama agama. Sehingga kebijakan yang diambil itu ya akidah umat itu rusak. Karena apa? Agama rakyat itu mengikuti agama para penguasanya kan gitu ya, logika berpikirnya gitu. Kalau penguasanya taat ya rakyatnya insya Allah taat juga kan gitu. Karena ulil amri atau pemimpin itu kan untuk ditaati di bawah Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ulil amri ini bikin aturan-aturan ya yang berjamaah secara struktural sistematis tadi menjauhkan ajaran agama, ya akidah umat rusak. Tidak hanya dirinya yang rusak akidahnya, itu pertama kesyirikan yang paling berbahaya adalah rusaknya akidah. Berikutnya apa? Kalau sudah rusak akidah apa? Banyak perbuatan zalim dianggap biasa. Kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la dzulmun adzim, kan itu nasihatnya Luqman Al-Hakim terhadap anaknya. Jangan kalian lakukan kesyirikan karena itu adalah kezaliman yang sangat besar. Namanya zalim itu perbuatan salah tapi dianggap benar. Nah, itu namanya zalim yang sangat besar. Nah, kita tidak takut kepada Allah tapi takut kepada aturan atau takut kepada sistem. Itu kan zalim namanya. Nah, kezaliman yang besar itu artinya merajalela nanti yang mengurangi takaran dan timbangan, dianggap kalau semuanya sudah melakukan seperti itu ya dianggap boleh kan gitu ya. Kemudian mohon maaf tidak berpakaian Islami atau tidak menutup aurat ya, karena itu sudah menjadi kebiasaan umum ya, sistemnya begitu jauh dari agama ya dianggap bisa. Itulah zalim yang besar tadi. Kemudian yang berikutnya adalah akan mengundang azab Allah. Azab Allah dengan kesyirikan yang didiamkan sehingga timbul kezaliman yang merajalela, ya itu sama dengan menghalalkan Allah menghukum mereka semuanya. Jadi gitu, apabila kesyirikan itu sudah merajalela, kemudian kezaliman gara-gara kesyirikan merajalela, maka berarti dia sudah menghalalkan bagi Allah untuk mengazab mereka semuanya. Nah, ini kan bahaya besar, kita kan nggak mau diazab. Jadi dan gitu. Justru sekarang kan tadi bahkan negara ya yang kemudian membuat masyarakat kita itu syirik. Kenapa? Tadi misalnya aturan tadi saya katakan kan yang haram kemudian dihalalkan. Contohnya riba misalnya ya. Iya, betul. Riba hari ini tuh kan udah luar biasa di mana-mana gitu ya. Dan itu seolah-olah menjadi hal yang memang udah biasa. Betul. Kalau nggak riba atau nggak misalnya nabung di bank dengan berbunga itu kayaknya kok nggak gimana gitu ya kalau riba jelas lah gitu ya, kan. kalau riba kan jelas itu. Artinya setelah negara kan membolehkan, bukan membolehkan, mengatur itu gitu ya. Dia ngasih contoh lagi. Ngasih contoh. Artinya kalau seperti itu azab yang Allah ancamkan itu akan diturun kepada manusia yang menghalalkan riba ya. Udah riba dan zina merajalela itu kan hadisnya. Itu seolah-olah juga kita ingin diazab oleh Allah begitu. Iya, artinya sudah ingin diazab, nantang azab. Jadi, kesyirikan, kezaliman ini kesyirikan yang besar tadi dengan struktural. Ini yang struktural loh. Kalau yang pribadi-pribadi mungkin tidak sedahsyat itu, tapi kalau struktural artinya sudah merajalela nih. Maka berarti mereka itu sudah nantang azab Allah. Turunkan aja, silahkan gitu. Seolah gitu. Seolah begitu. Ya, itu kan hadisnya begitu. Berarti mereka sudah menantang
dan mengundang atau menghalalkan azab Allah Subhanahu wa taala, tidak takut. Nah, ini berarti kan manusia yang naudzubillah kan gitu ya. Nah, kumpulan manusia seperti ini yang disebut struktural tadi. Iya, atau jangan-jangan memang selama ini bencana yang terjadi di negeri kita ya itu bagian dari azab Allah sebenarnya. Ya, Atau peringatan. kalau menurut hadis kan kalau bagi orang beriman itu peringatan. Iya, iya. Artinya supaya kita terus berdakwah, terus berjuang, terus nggak boleh takut kepada siapapun untuk membela umatnya, kan begitu ya. Bagi orang yang beriman adalah bagian dari peringatan supaya kita tidak pernah berhenti dan tidak boleh takut kepada siapapun. Tapi bagi orang kafir, bagi orang fasik, orang munafik itu azab ya, dengan ajalnya goncang begitu adalah ketakutan luar biasa. Iya, DP. Bagi kita itu peringatan, berarti ada yang salah nih kita nih. Iya. Gitu. Bahkan akan diazab itu orang yang kalau tahu agama tapi diam aja, dia lebih dahulu dikena azabnya. Ya, surat Al-Anfal itu barusan yang Ustaz sampaikan. Iya kan? Taku fitnatal. Nah, itu ayat 25 surat Al-Quran itu. Itu Iya, ayat iya. 25 itu. Jadi gini Ustaz, kalau tadi sebenarnya orang beriman mah aman di mana juga. Iya. Artinya justru keimanan kita yang harus kita share. Kita Betul, bagikan, betul. kita sampaikan supaya kita tadi kalaupun ada sesuatu dari Allah tentang struktural sistem yang rusak itu, kita tetap akan mendapatkan kebaikan. Artinya apa? Kita akan dihapuskan dosa sebagai peringatan, bukan sebagai down payment, sebagai azab. Coba bayangkan juga, saya sering gambarkan itu tentang ayat Anfal itu 25 tentang kasus yang ada di Aceh. Itu seperti apa? Apakah di Aceh itu orangnya maksiat semua? Kan tidak. Nah, ada juga fenomena masyarakat yang maksiat semua juga tidak ada. Ada tetap ada para ulamanya. Mungkin ulamanya belum maksimal, belum menyampaikannya seluruhnya. Ada yang baru dipilih-pilih seperti beragama prasmanan hari ini. Allah nyuruhnya semua kita terlibat. Udhulu fisil mikafa, dipilih-pilih seperti datang hajatan. Saya maunya ini, yang saya tidak mau. Nah, itu juga menjadikan azab Allah. Khosoh itu tidak ditimpakan pada orang-orang zalim saja. Jadi kita kena semua. Nah, makanya saya melihat kesirikan sistem itu lebih berbahaya. Iya, iya. Terus bagaimana Ustaz? Ini kan kondisi negeri kita lah ya, udah lama ya menerapkan sistem yang seperti itu ya, yang memang membuat tadi masyarakat kita mengarah kepada perilaku-perilaku syirik, termasuk keyakinan mereka ya. Nah, ini sikap kita dengan kondisi seperti itu harusnya bagaimana? Tetap kita dakwah harus jalan terus. Dakwah itu ke semua lapisan. Jadi kita tidak lihat bulu lagi. Bahasa para hamilu dakwah itu sikat habis. Semua tempat. Jadi nggak dikafling-kafling. Yang kedua, dia harus paham persoalan utama hari ini itu apa. Oh, tidak tegaknya hukum Allah, di situ saja. Ya. Jadi jangan begini, ini persoalan utamanya tidak tegak hukum Allah, tapi yang dilakukan apa? Zikir. Yang dilakukan membuat masjid. Nggak ketemu, Ustaz. Bukan nggak baik, tapi Bukan tidak baik, itu tidak baik, tepat. cuma bukan persoalannya di situ. Gitu. Di khutbah Jumat kita sering miris kan, mendengar persoalan umat hari ini misalnya tidak makan, tapi si khotib itu mengatakan kita sholat pada waktunya, nggak ketemu. Jadi kesannya Islam itu tidak punya solusi untuk ini semua. Padahal sekali lagi Islam punya solusi semuanya. Allah yang mengatakan, "Fadzalika tibyana likulli syai'in." Allah turunkan Islam atau Al-Quran untuk menjelaskan seluruh persoalan. Itu aneh kalau kita mengambil yang lain, apalagi mengambil sisi yang lain gitu. Yang hari ini dilakukan oleh para penguasa itu syirik itu. Iya. Contoh misalnya tadi Ustaz Dhani cerita tentang riba. Riba itu, waduh, itu luar biasa itu, ngajak perang sama Allah. Kemudian dan seterusnya. Ini hari ini dijadikan sumber ekonomi utamanya. Coba terbayang nggak? Kita diam saja. Apalagi misalnya, yang penting mah saya tidak melakukan itu berbahaya. Ya. Ya. Justru yang seperti itulah nanti yang diambil duluan oleh Allah tuh, yang mendiamkan terjadinya. Iya, makanya Ustaz Dhani kalau nggak salah bikin buku ya mengenai 9 dosa atau 9 bahaya Iya. tentang kesyirikan. Iya. Ada menyangkut dengan masalah sistemik nggak, Ustaz? Ya, secara umum kita justru hubungkan dengan sistemik tadi sebenarnya. Karena kesirikan terjadi di masyarakat secara individu itu gara-gara sistemik, struktural tadi. Ya, kekuatan kita katakanlah ulama-ulama atau para ustadz yang istiqomah dalam memberantas kesyirikan. Tapi kalau sistemnya tidak mendukung kita ya seperti tadi kan. Kita kan tidak mendukung kita kan masalahnya. Sampai seorang wakil presiden nggak berani menegakkan tauhid kan. Masalahnya kan gitu, struktural tadi. Nah, disinilah kewajiban kita tadi untuk
terus mendakwahi secara struktural juga, masuk itu dakwah-dakwah ke secara struktural, kita mesti punya hubungan dengan aparat kan gitu ya. Tapi masalahnya aparat itu kalau udah bergaul sama kita seperti apa namanya, seperti orang yang kesurupan setan ketemu dengan para peruqyah, udah panas bawahnya gitu loh. Ini pengalaman ya, Seth. Gitu ya. Jadi baru kita ngomong begini mereka langsung udah nanar gitu. Nanar gitu. Itu kata Nabi, Ustaz. Dia tuh asing dengan agama sendiri. Gitu. Jadi seperti dia melihat sesuatu yang baru, sesuatu yang asing. Betul. Betul, itu kata Nabi. Padahal kedatangan kita sebagai muslim itu justru kan menyelamatkan. Mengingat. Tujuannya ingin menyelamatkan. Selama masih ada orang muslim yang terus mengingatkan, Allah tunda itu azab. Amin, amin. Betul nggak? Ini hadis kan begitu kan? Betul. Ya, tidak akan diazab ketika di situ masih banyak orang yang bersujud, beramar ma'ruf nahi mungkar dengan istiqomah. Ditunda, dipindah kemana? Tapi kalau sudah di situ nggak ada yang berani, ya, apalagi sudah dikriminalisasi, berarti itu tadi sudah nantang dia, gitu. Nah, sebenarnya kedatangan kita justru untuk mengajak kepada keselamatan, bukan untuk menyalah-nyalahin orang, gitu. Tapi yang namanya, mohon maaf, setan dari golongan jin kan juga gampang tuh, dengan dibacakan ayat ruqyah beres dia kabur. Tapi kalau setan dalam bentuk manusia, merongrong dulu dia. Wah, ini ngapain ini deket-deket kita nih, wah mau nasihatin kita, udah kok duluan dia. Akhirnya nggak mau tuh jaga jarak, Bikin hijab duluan ya. bikin hijab duluan. Nah itu kan setan dari golongan manusia, apalagi lebih pintar lagi, Iya. ya kan? Duduk sama kita udah nggak nyaman mereka. Ya, itu fenomena masyarakat kita hari ini. Dan itu terjadi karena struktural tadi. Karena struktural. Karena sistem tadi. Dan Ya, karena kesannya sistem. juga pemerintah atau penguasa kan abe ya, tidak peduli lah dengan kondisi Iya, seperti itu, gitu ya. betul. Padahal harusnya itu tanggung jawab utama dari penguasa bagaimana memastikan umat, ya terutama umat Islam ya paham dengan akidahnya, menjalankan betul konsekuensi dari akidahnya, yaitu Iya. ketaatan secara total pada syariat, kan begitu ya harusnya. Saya salut, ya bukan berarti salut juga artinya memuji dalam arti kemudian membanggakan ya. Itu Singapura itu menghargai kode-kode Muslim. Dia tidak berani mengambil kebijakan kalau kodenya tidak menyetujui dalam arti kemudian bertentangan dengan ajaran Islam. Itu kan bagus sebenarnya, walaupun dia negara sekuler dan katakanlah mohon maaf dalam tanda kutip dia tidak Islami kan gitu, tidak toleran Islam, tapi menghargai. Di kita yang penduduknya Muslim itu bahkan majelis ulama hanya sekedar fatwa, kan begitu itu masalah. Nah ini sistemik tadi, struktural tadi, sehingga suka atau tidak suka majelis ulama juga akhirnya ya ribuan fatwa itu kemudian tidak berguna. Akhirnya nyari untung kan gitu kan. Ya. Ya, kita selama ini mengkritik pemerintah nggak dapat jabatan, nggak dapat apa-apa itu kan. Nah, kemudian nggak tahan, akhirnya masuk juga lah ke pemerintahan. Begitu di pemerintahan boro-boro dia punya jabatan, kemudian membuat fatwa yang membela umat untuk mengharapkan riba misalnya gitu kan. Malah semakin tenggelam. Malah kemudian kebagian ribanya. Ya, semakin tenggelam dalam Itulah bahaya apa namanya tadi kesirikan secara sistemik atau struktural, sehingga akhirnya sesat. Itu kesesatan yang nyata di samping zolim, sesat nyimpang jalannya. Harusnya kita negara itu sekarang udah berapa puluh tahun sih merdeka katanya? 79. 79. Harusnya 79 itu kan udah mulai mau pikun ya, artinya sudah pernah jaya gitu kan. Lah ini masih Masya Allah. begitu aja. Nah ini gara-gara apa? Sesat. Harusnya jalannya menuju ke kebaikan, dia belok arah. Ini kan sesat. Ya, sesungguhnya kesirikan itu adalah kesesatan yang paling nyata. Ya. Ustaz Re, bagaimana kita harus memulai ya? Atau dari mana kita harus memulai memperbaiki kondisi umat? Termasuk tadi kalau kita bicara tema sekarang tentang kesirikan struktural, berarti kan kaitannya dengan penguasa atau pemerintah. Nah, dari mana kita harus mulai? Ya, mulai dari yang wajib. Ya, apa itu? Seperti itu. Yang wajib itu dakwah itu kan wajib. Dakwah. Nah, jadi artinya sebelum ke sana, saya teringat barusan dengan perkataan Said Qutb. Said Qutb mengatakan gini, kemaksiatan terbesar termasuk syirik adalah dilakukan oleh penguasa. Iya. Dan beliau sambil lanjutkan, dan kemaksiatan, kebaikan yang terbaik yang dilakukan oleh penguasa. Artinya apa? Beliau melanjutkan di kitab Hizilal Al-Quran, dalam naungan Al-Quran itu sampaikan, saat penguasa itu menerapkan Islam, itu adalah kema'rufan yang paling baik. Artinya dia berfungsi sebagai pemimpin memang harus seperti itu. Dia dijadikan pemimpin hanya untuk menerapkan Islam saja, sehingga masyarakatnya itu akan tunduk sebagaimana ulil amri yang harus kita tunduk. Nah, demikian juga sebaliknya.
Bila penguasa itu tidak menerapkan Islam, itu adalah kemaksiatan terbesar. Min ahbari ma'asyi. Ya. Kemaksiatan terbesar. Sehingga umat itu disesatkan oleh dia berbondong-bondong dalam kesesatan. Nah, kalau melihat tadi, yang ungkapan tadi, sederhana. Bagaimana Nabi memulai dari mana? Kan Nabi mengatakan memulai dari yang wajib, bukan mulai dari yang sunnah. Kan ada hari ini kan memulai dari yang sunnah, mulai dari yang mudah, mulai dari kita kan nggak clear. Ya. Cuma kan yang wajib juga banyak, Ustaz. Betul. Langsung menuntut ilmu itu juga wajib, Iya. ya, berdakwah tadi juga wajib. Nah, ini wajib yang mana dalam konteks mendakwai penguasa yang hari ini betul-betul tadi mempraktekkan syirik dan memfasilitasi banyak masyarakat untuk juga berbuat syirik. Ya, Ustaz, gini Ustaz, ada satu ayat yang itu dipakai oleh siapa? Yang mungkin banyak tidak dipahami ya. Ada kewajiban berdakwah. Ayat itu sering dijadikan kalau baca kitab misalnya tentang takatul hizbi, pembentukan partai, kemudian generasi para penerus, itu ada tulisan-tulisan para gerakan. Itu disampaikan wal takum minkum, itu ummatun. Ummatun itu kan nakirah. Lafaznya bukan al-ummatu, bukan ummatun, jadi ada satu kelompok minimal. Kalau banyak bagus. Jadi ada kewajiban setiap person itu, setiap kita bergabung. Karena kalau sendirian dengan kerja seperti ini, dengan tugas seperti ini saya tidak bisa. Berat. Ya. Berat. Seperti Nabi pun mengajak para sahabat. Apa sih aktivitasnya? Saya bacakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi aktivitasnya satu, menyeru kepada al-Islam. Al-khair itu adalah al-Islam. Apa itu? Ta'muru dan berlaku dan seterusnya. Itu aktivitasnya dakwah. Jadi dakwahnya tadi yang saya katakan semua disikat habis. Siapa nih? Oh, ada yang ini misalnya ada Ustadz Dhani, dia bagian ini. Ini siapa? Jadi saling berbagi. Jadi artinya makanya saya sering sampaikan butuhnya kelompok yang akan menyeru aktivitas tadi tidak harus satu, tapi minimal satu. Banyak lebih baik. Iya. Yang penting sinergi, kolaborasi berjalan sama. Jadi kita mengerjakan itu yang Allah akan hitung. Bukan gini, kita mengerjakan yang Allah tidak hitung. Jadi bukan persoalan utama, tapi kita kerjakan. Gitu. Betul, itu baik, tapi tidak dihitung oleh Allah. Capek kan? Atau sudah apa? Capek gawe tidak pakai. Jadi kerjanya banyak, tapi tidak dipakai oleh Allah. karena nggak menuju pada penyelesaian persoalan utama. Betul, itu Ustaz. Jadi itu yang harus dilakukan. Iya. Dakwah untuk menyelesaikan persoalan utama. Sementara tadi dakwah kepada mencegah kesirikannya juga penting, Ustaz Dhani. Sangat penting. Atau Makanya kita, bisa sinergi sebenarnya keduanya. ya memang harus begitulah. Ya kita itu punya kewajibannya kepada para penguasa ini semua level ya. Iya. Dari RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota dan sebagainya. Tadi Bang Haji Ray sudah ngomong kan, pemimpin yang paling baik yang masuk surga tanpa hisab diantaranya pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil seperti apa sih? Ya itu yang menegakkan hukum Allah secara adil. Gitu. Itu akan masuk surga. Artinya sekalian sebagai para pejabat dimanapun levelnya, kalau kalian tunduk patuh kepada aturan Allah pasti dijamin masuk surga. Tapi sebaliknya Nabi mengatakan ada 6 kelompok manusia yang akan dilempar ke dalam neraka tanpa ditanya. Urutan pertama ya sama, pemimpin yang zolim, pemimpin yang syirik tadi kan menyebarkan kezoliman, kemaksiatan, membiarkan. Nah, itu kan pemimpin. Tapi pemimpin di sini tentu bukan hanya individu tetapi juga sistemik tadi. Ya, ini makanya kita harus ngomong semua penguasa itu yang Anda menjadi pemimpin, maka tegakkanlah hukum secara benar, hukum Allah, jangan ambil hukum-hukum selain Allah. Kemudian yang berikutnya, Allah kan sudah menjamin, kita semua sudah paham ya, seandainya penduduk negeri-negeri itu mau beriman dan bertakwa, tentu pasti kami akan berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka melakukan kedustaan di dalam negeri itu, maka kami hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Hancur kita, 79 merdeka tapi nggak kaya-kaya, hutang riba masih merajalela, kezaliman, kesirikan sampai pawang hujan di urusan negara dipakai. Ini kan keterlaluan gitu loh. Nah makanya kita ya, walaupun kita cuma siapa, tapi kita ngomong lewat podcast ini mudah-mudahan sampai gitu loh. Ya semua level Anda jadi anggota DPR, saatnya Anda menjadi pemimpin yang adil kan gitu. Jangan malah semena-mena terhadap aturan Allah, menyetujui kesirikan, menyetujui riba, menyetujui macam-macam lah gitu ya, undang-undang yang kemaksiatan lah yang macam-macam itu. Nah inilah yang disebut kesirikan struktural tadi lebih berbahaya. Alih-alih kita akan mendapatkan kemuliaan, kemakmuran, kedamaian, yang ada malah kehinaan, dicerca, dicibir oleh negara lain. Udah gitu Allah nggak kasih keberkahan, repot lah kita.
negara kita itu kalau ditelusur ya, saya juga mendapatkan informasi dari ulama-ulama ahli ilmu dalam arti yang memang zuhud gitu ya. Kita memiliki 8 kekayaan terbesar di tingkat dunia yang tidak ada saingannya. Seluruh bumi diwariskan Allah kepada Nusantara atau Indonesia ini, 8 kekayaan itu tingkatnya nomor wahid semua. Tapi kita ada kesirikan struktural tadi. Makanya jadi miskin masyarakat. Jadi miskin gitu loh. Kan sedih. Termasuk pengelolaan yang tidak betul terhadap kekayaan alam Nah, kita. itu tadi kekayaan alam kan kita kan ada langit, udara, air dan bumi kan. Di bumi itu berapa banyak, di lautan berapa banyak. Kemudian termasuk iklim kita yang luar biasa. Ini kan 8 kekayaan yang tingkatnya utama diberi Allah sebenarnya menjadi bumi yang mestinya surga dunia, tapi karena kesyirikan struktural dibiarkan oleh para penguasa, yang penguasanya ternyata juga kadang-kadang ada yang mengaku muslim, ulama dan sebagainya, tapi ya kita mendapatkan kehinaan. Maka saya setuju dengan Bang Haji tadi, kesyirikan struktural itu harus diberantas. Dari mana mulainya? Memang ya juga dari atas harusnya ini. Cuman dari atas seperti tadi Bang Haji, Pak Ustaz Syukur, kita mau duduk bareng dengan mereka itu sudah gerah gitu loh. Ini mau ngapain lagi? Orang radikal datang-datang ngapain? Radikal deketin kita ngapain? Padahal deketin kita mau bernasehat sebenarnya. Satu hal ya, lanjutkan ayat yang ke-10 Bang Haji, ya Ustaz Syukur. Ayat 110 Ali Imran itu kan, kita oleh Allah sebagai muslim sudah diberi hak sebagai umat terbaik. Kuntum khaira ummah. Ya kan? Tugasnya sudah jelas tadi 3 tadi. Kita sudah diberi hak, diberi warisan umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Yang namanya punya hak itu berat, kita punya sertifikat tanah ini luas, surga. Kamu diberikan hak. Tapi kalau tidak diurus hak itu, tidak ditegakkan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan haknya, jadi umat terbaik apa enggak? Tidak. Ini ulama-ulama yang jadi penguasa mestinya sadar itu. Kita sebagai umat yang terbaik, kuncinya apa? Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dasari keimanan tauhid tadi, nggak ada kesyirikan. Maka kita sebagai umat terbaik akan terwujud, dan itu dibuktikan oleh Rasulullah dengan para khalifah penerusnya sampai ke Khalifah Utsmaniyah itu kan hebat itu. Nah, kita harus kembali ke sana. Betul. Gitu. Sepakat. Baik ya, Sobat Muslim, tema kita hari ini tentang kesyirikan struktural dan bahayanya. Bahaya tadi betul bahwa itu mengakibatkan kebijakan yang dibuat oleh penguasa itu diikuti oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya. Kalau kebijakan itu salah, melanggar syariat Islam, maka akan diikuti. Ya, itulah yang bentuk kesyirikan yang nyata, yang struktural tadi, dan kemudian bahaya begitu besar. Terakhir, closing, saya kaitan dengan tema kita, kesyirikan struktural, bahayanya dan apa yang harus dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Kalau kita dengan mengambil perkataan Said Qutb tadi, sebenarnya clear. Ya, di surat Rum juga 41 juga clear. Artinya gini, zuharu fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Di situ jelas, fasid itu sepakat bin ma'asi wa junubihim. Dari kemaksiatan dan dosa-dosa mereka. Penjabarannya apa? Akibat dosa-dosa kita berpaling dari hukum-hukum, termasuk kesyirikan. Jadi kalau kita ungkapan itu, saya katakan tadi, Allah tuh sayang dengan kita. Allah berikan ini manual, itu dipakai. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pakai. Udah lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kalau nggak mau itu, pasti sesat. Dari hadis Nabi kan jelas. Taraktu fikum amrain. Allah tinggalkan 2 perkara. Bila kita memegang dengan benar, Allah tidak akan pernah. Itulah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Baik, Sadani, silakan closingnya. Jadi bahaya yang sangat dahsyat itu tidak hanya berdimensi di dunia, Ustaz. Ya, sampai. Jadi kesyirikan itu akan menyebabkan diharamkan masuk surga, kan jelas ya. Kemudian amal kita sebanyak apapun, sebaik apapun itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. In asrafta la yahbatanna amaluka. Itu kan surat Az-Zumar ya. Itu jelas sekali. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka tidak akan diterima amal-amal kalian, dan kalian akan termasuk orang yang rugi. Nah, masa iya kita mau rugi terus gitu loh? Kan bodoh amat gitu loh. Terlalu bodoh ini penguasa saya bilang gitu kan ya. Kok ini kan rugi, apapun kebaikan yang kita lakukan nggak ada nilainya di sisi Allah, dan itu tidak akan menjadi penjamin masuk surga, bahkan diharamkan masuk neraka kan. Bahaya besar ini sebenarnya. Jadi kenapa kita ngomong begini kemudian dianggap radikal kan gitu, atau malah dikhawatiri gitu kan, membahayakan kedudukan. Enggak, justru kita ingin mereka supaya kedudukannya diteguhkan. Surat Muhammad ayat 7 kan?
In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu membela agama Allah atau menolong agama Allah, akan Meneguhkan. kuat kedudukannya. Mestinya yang dipilih ya itu, jangan pakai zon-zon lagi. Wah, nanti kalau saya begini jabatan bakal runtuh. Itu kan zon, pikiran bodoh. Gitu Pak Ustaz. Oleh karena itu saya berharap ini podcast bisa didengar oleh mereka nih. Insya Allah. Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam podcast ini sampai kepada telinga para penguasa, termasuk kepada umat Islam secara keseluruhan ya. Iya, iya. Bagaimanapun memang kesyirikan struktural sangat berbahaya, bahayanya sangat besar. Karena kenapa? Karena akibatnya tentu akan mengena kepada banyak orang ya, kepada seluruh rakyat, seluruh masyarakat akan mengikuti kesyirikan yang dilakukan oleh penguasa. Oleh karena itu, bagaimana agar kita terhindar dari dosa syirik tadi? Ya tentu tidak lupa kita harus senantiasa bermuhasabah, amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa agar penguasa berada di dalam jalan dan rel yang benar sesuai dengan syariat Islam. Insya Allah dengan begitu dosa syirik mudah-mudahan tidak kena kepada kita ya. Amin, Tidak kepada amin, penguasa amin, ya tadi. Allah. Demikian podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.